Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky M Putri. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya untuk menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar ini. Sebelumnya saya telah membuat video refleksi topik 2, teknis pelaksanaan AN Guru Belajar AKM. Tetapi videonya mungkin dirasa kurang jelas ya untuk jawabannya, untuk pembacaan jawabannya kurang bisa dibaca dengan jelas. Maka dari itu, saya membuat lagi video refleksi topik 2 ini untuk bisa teman-teman capture jawabannya. Kemudian bisa teman-teman ketikkan atau teman-teman copy di jawaban refleksi topik 2-nya. Semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. BIMTEK Guru Belajar, seri asesmen kompetensi minimum. Refleksi topik 2, teknis pelaksanaan AN Guru Belajar AKM. Pada refleksi topik 2 ini terdapat pertanyaan, menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik pelaksanaan asesmen nasional? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Dan berikut adalah jawaban atau referensi jawaban dari refleksi topik 2. Teman-teman bisa mengcapture ya. Ada beberapa jawaban, lanjutannya masih ada di bawah ini. Jawabannya bisa teman-teman capture. Jawabannya, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik di kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Secara teknis, pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Poin A. Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Poin B. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. Poin C. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Poin D. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Poin E. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Peserta asesmen nasional atau AN, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilih peserta berupa sampel secara acak. Jenjang pelaksanaan asesmen nasional ini terdiri dari SD atau MI, dan paket A atau ULA, SMP atau MTS, dan paket B atau WUSTA, SMA, SMK, MA, dan paket C atau Ulia. Pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut.
Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara, asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Oke teman-teman, sudah saya bacakan ya jawaban dari refleksi topik 2 ini. Teman-teman bisa meng-capture, lalu bisa menjawab pada guru belajar. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan silakan tonton video-video guru belajar lainnya pada playlist yang telah saya buat. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.